Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Uci Koswara. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai statistika dan peluang, di mana untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai dasar-dasar statistika, di mana di dalamnya memuat pengertian statistika, data, angka penting, dan juga pembulatan bilangan. Baik, kita langsung saja. Mungkin dalam beberapa slide kali ini saya lebih banyak memaparkan materi ini secara deskriptif ya, atau secara naratif. Mudah-mudahan bisa diikuti. Baik, pengertian statistika. Disadari atau tidak, statistika ternyata banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, oleh kita atau oleh masyarakat pada umumnya. Misalkan saja contoh yang pertama ya, ada pernyataan seperti ini. Tiap bulan saya bisa menghabiskan 50.000 untuk membeli paket data. Nah, kalimat itu sebetulnya merupakan kalimat-kalimat yang mengandung statistika ya. Kemudian ada pernyataan seperti ini. Ada 40% mahasiswa yang memiliki nilai baik pada mata kuliah metode statistika. Nah, itu pun juga sama ya. Kemudian ada pernyataan seperti ini. Setiap hari terjadi 13 kecelakaan kendaraan di Jawa Barat. Gitu ya. Selanjutnya ada pernyataan hasil padi musim panen mendatang diperkirakan 50 kuintal tiap hektar. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada pernyataan 10% anak-anak SD mengalami putus sekolah tiap tahun. Nah, pernyataan-pernyataan tersebut sebetulnya menggunakan statistika ya. Menggunakan statistika ya, sadar atau tidak sadar, kita memahami atau tidak memahami, begitu kan. Maksudnya di masyarakat umum yang mungkin tidak memahami tentang statistika ya, sebetulnya kita semua banyak sekali menggunakan data-data statistik ya, atau statistika itu. Nah, pernyataan yang ada di atas ini ya, ini merupakan statistika ya, yang dapat digunakan untuk menilai hasil dari masa lalu atau memprediksi rencana dari masa depan ya. Jadi bisa saja ini statistika ini juga bisa dipakai untuk mengambil tindakan atau keputusan ya. Jadi kenapa statistika itu sangat penting? Karena ya dua tadi sifatnya ya. Statistika bisa berperan atau bisa menilai hasil dari masa lalu, bisa evaluasi ya. Nah, kita bisa menilai, bisa mengevaluasi data-data atau kejadian-kejadian masa sebelumnya, begitu ya. Kemudian ini yang kedua, dia bisa memprediksi ya. Nah, memprediksi rencana ke depan, begitu ya. Nah, kedua hal ini, evaluasi dan prediksi ini ya, kita harus memiliki kemampuan untuk bisa mengevaluasi, untuk bisa memprediksi, dan itu semua bisa kalau kita mempelajari apa yang namanya statistik atau statistika ini ya, seperti itu. Jadi statistika itu sangat penting untuk kita kuasai ya, untuk memperkuat kemampuan kita dalam hal evaluasi dan juga prediksi, begitu ya. Baik, selanjutnya peranan statistika. Statistika ini ya sangat berperan sekali dalam penelitian atau riset ya, terutama adalah riset kuantitatif ya, riset kuantitatif gitu.
riset yang mungkin secara kuantitatif memerlukan banyak sekali perhitungan statistik begitu ya. Contoh penelitian tentang ini sekedar contoh ya, apakah cara baru yang ditemukan itu lebih baik daripada cara lama? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini kan ini nanti akan menghasilkan penelitian-penelitian dengan membutuhkan statistik di dalamnya begitu ya. Barangkali ini lebih kepada eksperimen ya, eksperimen begitu. Kemudian penelitian tentang apakah satu model untuk suatu hal dapat kita anut atau tidak. Nah, ini juga sama ya. Ini statistik itu berperan di sini. Kemudian penelitian tentang apakah terdapat perbedaan atau tidak antara dua model pembelajaran, ini juga sama ya. Komparasi itu juga membutuhkan statistik di dalamnya. Kemudian penelitian tentang apakah terdapat hubungan ya, korelasi antara dua hal yang sama dengan hal yang lain. Nah, itu juga sama ya. Kemudian selanjutnya penelitian tentang apakah faktor yang satu dipengaruhi oleh faktor yang lain. Nah, ini tentang analisis faktor gitu ya. Jadi riset-riset kuantitatif ini ya itu lebih banyak para peneliti itu lebih banyak menggunakan riset kuantitatif. Di samping riset kualitatif juga banyak begitu ya. Selanjutnya statistika itu digunakan dalam banyak bidang. Tentu saja ya, statistika itu bukan hanya diperlukan untuk riset saja, tetapi juga digunakan pada bidang pengetahuan yang lain ternyata ya, dimana kita contohnya ini beberapa saja contoh. Ternyata statistika itu digunakan juga atau dipelajari juga di industri ya, sehingga ada namanya statistik industri seperti itu. Kemudian statistika juga dipelajari oleh ekonomi ya, ekonom ya, jadi ada namanya statistik deskriptif untuk ekonomi ya. Untuk industri tentu saja menggunakan statistika karena banyak sekali hasil-hasil daripada produk-produk itu ya pengujian kualitasnya itu menggunakan juga statistika ya. Begitupun ekonomi ya, dalam hal bidang ekonomi itu banyak sekali menggunakan statistika dalam hal mungkin prediksi seperti itu, ekonomi di masa yang akan datang dan sebagainya. Kemudian statistika itu digunakan juga dalam mekanika ya, mekanika. Kemudian digunakan juga dalam asuransi ya, sebagai investasi. Kemudian digunakan juga ya statistika itu dalam bidang pertanian ya. Kemudian di bidang biostatistika itu biologi ya. Kemudian statistika juga digunakan dalam hal kedokteran, bahkan mungkin farmasi ya. Farmasi seperti pengujian obat dan sebagainya. Kemudian tentu statistika juga digunakan dalam bidang sosial ya. Di sini ada meteorologi, psikologi, pendidikan ya. Nah, di bidang pendidikan juga banyak ya, biasanya menghasilkan dalam bidang pendidikan itu kalau secara formal dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, itu penelitian-penelitian yang dalam bidang-bidang pendidikan di samping penelitian yang lain ya, dan sebagainya. Banyak sekali ternyata statistika itu sangat penting juga digunakan dalam bidang-bidang yang lain ya, bukan khusus dalam matematika saja. Kemudian selanjutnya mengenai definisi ini ya, mengenai definisi. Ada yang namanya statistik, ada yang namanya statistika ya begitu. Statistik itu adalah kumpulan data baik merupakan bilangan ataupun non bilangan ya, yang tersusun di dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan gitu ya.
Nah, itu adalah statistik. Jadi statistik itu lebih kepada data-data yang terbentuk ya, data baik bilangan maupun non bilangan, seperti tadi ya, contoh yang tadi 40%, kemudian bilangan-bilangan yang tadi itu merupakan statistik ya, gitu ya, yang menggambarkan sesuatu, atau mungkin dalam bentuk tabel, atau bisa saja dalam bentuk mungkin diagram gitu kan. Diagram garis, diagram batang, ya, bisa berbentuk macam-macam ya. Yang jelas dia merupakan kumpulan data yang menggambarkan suatu keadaan atau suatu persoalan. Jadi saat kita melihat diagram, saat kita melihat tabel, saat kita melihat data-data seperti itu, maka kita bisa menggambarkan atau bisa menceritakan maksud dari tabel atau gambar tersebut. Statistik yang menjelaskan suatu hal biasa diberi nama mengenai hal yang bersangkutan ya, misalkan tentang penduduk ya, berarti statistik penduduk ya. Jadi data-data atau diagram tentang statistik penduduk. Ada statistik kelahiran gitu kan, ini biasanya kita bisa melihat ya di internet atau di data-data penduduk. Kemudian ini bisa kita lihat di diagram-diagram di misalkan ya di rumah sakit misalkan. Statistik pendidikan ini juga bisa kita lihat ya, statistik produksi dari suatu bahan atau perusahaan ya, dari suatu perusahaan, statistik kesehatan, penjualan, pembelian, dan banyak yang lainnya. Jadi saat kita melihat tabel diagram seperti itu adalah semuanya adalah statistik. Kemudian ada yang namanya statistika. Nah, kalau statistika ini lebih kepada pengetahuannya ya, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data. Nah, bagaimana cara mengumpulkan data, kemudian bagaimana cara mengolahan data ya, bagaimana cara menganalisis data, dan bagaimana cara menarik kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisan yang dilakukan. Jadi statistika itu ilmu pengetahuannya ya, yang berhubungan dengan cara-cara yang tadi sampai mengambil kesimpulan. Nah, dari ilmu pengetahuan ini nanti muncul diagram-diagram seperti tadi. Nah, diagram atau tabel seperti tadi itu merupakan hasil dari kesimpulannya. Ada dua cara dalam mempelajari statistika ya. Yang pertama statistika matematis atau statistika teoritis ya. Yang kedua adalah statistika praktis ya. Nah, statistika teoritis itu membahas statistika secara mendasar, mendalam, dan teoritis seperti penurunan sifat-sifat ya, rumus-rumus, dalil-dalil begitu kan, rumus model-model, menciptakan model-model dan lain-lain. Jadi di sini lebih banyak membahas tentang teori ya, misalkan rumus standar deviasi itu seperti apa, dari mana, kemudian rumus yang sederhana misalnya rata-rata itu atau mean itu dari mana, rumus-rumus ya seperti itu. Jadi lebih banyak membahas tentang teori-teorinya begitu ya, teori-teorinya. Kemudian kalau statistika praktis ini lebih banyak membahas bagaimana cara menggunakan rumus-rumus tersebut gitu ya, bagaimana cara mempraktekkan rumus-rumus dalam statistika teoritis tersebut. Ya, ini tergantung dalam ruang lingkup penelitiannya, karena dalam statistika itu sangat banyak sekali ya rumus-rumus statistik, itu sesuai dengan penggunaannya. Nah, kita bisa melihat juga selanjutnya ternyata statistika itu merupakan bagian dari matematika ya, bagian. Jadi kalau knowledge ini ilmu pengetahuan, ini luas kan ilmu pengetahuan ini ya, salah satunya ini misalkan pure mathematics ya, pure mathematics dan atau matematika murni ya, matematika murni begitu. Kemudian matematika murni diturunkan lagi ada matematika terapan ya, matematika terapan. Nah, terus matematika terapan ini juga ada turunan-turunannya. Salah satunya adalah
statistika ini. Jadi statistika ini dan juga probability atau peluang ya, statistika dan peluang ini merupakan bagian dari matematika terapan, bagian dari matematika murni, atau intinya statistika itu merupakan bagian dari matematika, sehingga perlu dikuasai ya oleh para siswa atau para mahasiswa begitu, karena penting sekali. Baik, selanjutnya mengenai data. Data statistik ya, data statistik adalah keterangan atau ilustrasi mengenai suatu hal. Nah, tanpa data kita tidak bisa mengetahui kan. Nah, data ini bisa berbentuk dua ya, ada data yang berbentuk kategori, ada juga yang berbentuk bilangan, atau kita bisa lihat di sini diagramnya. Data statistik itu terbagi menjadi dua, ada data kuantitatif ya, bilangan, berbentuk bilangan, ada data kualitatif, kual ya, atau dalam bentuk kategori. Kalau bilangan ya kita sudah paham lah tentang bilangan. Kalau kategori ya seperti ini dicontohkan, misalkan kategori laki-laki, perempuan, rusak, baik, senang, puas, berhasil, gagal. Nah, itu kategori-kategori ya. Jadi bisa dalam dua bentuk tersebut. Kemudian untuk data kuantitatif ini dibagi dua lagi, ada data diskrit dan ada juga data kontinu ya. Nah, kita jelaskan di sini. Data diskrit yaitu variabel diskrit ya. Data kontinu ya variabel kontinu. Contoh data diskrit nih ya, contoh data diskrit. Misalkan ada penelitian atau ada informasi mengenai keluarga A ini memiliki 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, 5 dan 3 ini merupakan data diskrit ya, data diskrit atau diskrit. Nah, data diskrit tidak mungkin kan ada 5/4 misalnya, atau 3,5 misalkan. Jadi tidak mungkin datanya. Jadi pas datanya diskrit begitu ya. Kemudian contoh yang kedua, Kabupaten B sudah membangun 85 gedung sekolah begitu ya. 85 ini adalah data diskrit ya. Kemudian contoh untuk data kontinu adalah ini satu, tinggi badan seseorang 155 cm. Nah, 155 ini adalah datanya adalah data kontinu ya, karena kita tidak mengetahui secara pasti apakah 149, mungkin saja 149,999 atau 155,0001 misalkan ya. Jadi angkanya tidak pasti 155 begitu. Kemudian luas daerah A sebesar 425,7 km persegi. Jadi ini juga sama ya, datanya kontinu. Belum pasti 425,7 begitu. Mungkin saja lebih atau mungkin saja kurang ya kan, makanya dinamakan kontinu. Kemudian kecepatan mobil 60 km per jam. Ini juga sama, tidak pasti 60, mungkin di bawah, mungkin di atas gitu ya. Ini rata-ratanya ya, rata-ratanya saja. Kemudian selain data kuantitatif ada juga data selain kuantitatif disebut data kualitatif ya. Data itulah disebut data kategori ini, untuk yang data kategori yang ini tadi ya. Rusak, baik, senang, puas begitu kan. Dia tidak berbentuk kuantitatif ataupun tidak berbentuk kualitatif. Kalau dia tidak berbentuk diskrit atau juga tidak berbentuk kontinu ya, kalau datanya bentuknya kategori. Baik, selanjutnya ya, kita langsung saja. Data menurut sumbernya ya dikenal dengan data intern, dan data ekstern. Kita sudah paham lah, kalau itu data internal gitu ya, kalau ekstern ya data eksternal ya, diambil dari luar begitu kan. Data intern atau data internal itu sumber datanya diambil dari internal cakupan penelitian. Jadi sekeliling
atau sesuai dengan bidang penelitinya itu sendiri. Misalnya kalau guru ya datanya misalkan sekolah yang tempat dia mengajar, misalkan seperti itu. Contoh lain, pengusaha mencatat segala aktivitas perusahaannya sendiri, gitu. Jadi tidak menggunakan data perusahaan yang lain, begitu. Kemudian kalau data eksternal, data yang diambil dari luar ya, data eksternal ini cakupan penelitiannya, data eksternal diambil dari eksternal si peneliti gitu ya, yang diambil dari luar ya. Data ini juga dibagi dua ya, data eksternal dibagi dua, yaitu eksternal primer dan eksternal sekunder. Jadi kalau saya buat petanya ya, data itu ada data internal, ada data eksternal. Kemudian data eksternal ini dibagi dua lagi, ada primer, ada sekunder. Oke, nah seperti itu. Jadi mungkin saja penelitian yang kita buat itu mengambil datanya dari 4 aspek ini ya, atau 3 aspek ini, seperti itu. Untuk data contoh-contoh untuk data internal dan eksternal baik primer ataupun sekunder, silakan kalian bisa mencari lebih banyak lagi ya, baik di internet ataupun di buku-buku sumber seperti itu. Selanjutnya untuk populasi dan sampel ya, dalam penelitian biasanya ya ada yang menggunakan populasi dan sampel gitu. Populasi itu adalah totalitas semua nilai yang mungkin ya, totalitas semua nilai yang mungkin, baik itu hasil menghitung, hasil mengukur, baik itu juga kuantitatif atau kualitatif, mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Nah, ini adalah populasi ya. Jadi dalam satu penelitian itu ya, untuk mengambil data ya kita harus mengambilnya apakah mau dari populasi begitu, dari data yang semua data tentang hal dalam penelitian itu, atau hanya sebagian saja ya. Jadi ini dikatakan nih populasi misalnya. Dan kalau sebagiannya ya itu sampel ya, seperti itu. Jadi sampel lebih sedikit daripada populasi. Alasan-alasan pengambilannya ya silahkan kalian cari ya, mengapa kita harus mengambil populasi dan mengapa kita harus mengambil sampel, itu banyak ya. Kemudian fase statistika yang berhubungan dengan kondisi-kondisi di mana kesimpulan diambil itu dinamakan statistika induktif ya. Nah, jadi ada semacam kesimpulan begitu ya. Biasanya ya kalau statistik itu dibagi dua lagi menjadi statistika induktif ya, supaya lebih ini, atau juga dikatakan inferensial ya, inferensial. Dan kedua adalah statistika deskriptif ya, statistika deskriptif. Nah, kalau statistika induktif atau inferensial ini sangat berhubungan dengan pengambilan kesimpulan ya. Nah, kalau di statistika deskriptif itu jarang sekali mengambil kesimpulan, karena dia hanya lebih kepada ingin berusaha melukiskan atau menggambarkan sesuatu saja ya, kelompok tanpa menarik kesimpulan. Walaupun ada sebetulnya yang juga menarik kesimpulan, tetapi bukan fokus utamanya dari statistika deskriptif itu. Dia hanya menggambarkan tentang populasi atau kelompok yang ingin digambarkan, seperti itu ya. Kalau statistika induktif atau inferensial, karena dia mengharuskan pengambilan kesimpulan, maka kesimpulan itu merupakan hasil daripada analisis data begitu ya. Dari analisis data ini
Kemudian nanti diambil kesimpulan. Ya, dari analisis data ini kan tentu saja berarti harus ada datanya ya. Harus ada datanya. Jadi si data ini harus dianalisis dulu, kemudian diambil kesimpulan. Kurang lebihnya seperti itulah ya. Jadi ada sekali lagi ada statistika induktif atau inferensial, ada juga statistika deskriptif. Dan statistika inferensial ini lebih banyak rumus-rumus statistika yang harus dipakai dibandingkan dengan statistika deskriptif. Selanjutnya dalam hal kesimpulan ya, kesimpulan itu memang harus berlaku umum ya, general ya. Kesimpulan harus berlaku secara umum atau general. Kesimpulan yang dibuat dari suatu hal umumnya diharapkan berlaku untuk secara keseluruhan itu ya, bukan hanya untuk sebagian saja. Jadi dia harus berlaku umum gitu ya. Contoh, 20% siswa di Indonesia berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Katakanlah ini merupakan suatu konklusi ya, kesimpulan. Maka kesimpulannya merupakan kesimpulan hasil penelitian maksudnya. Maka pernyataan kesimpulan ini itu berlaku umum untuk seluruh siswa di Indonesia yang ditinjau dari segi ekonomi keluarganya, dan bukan hanya untuk sekelompok siswa saja. Nah, kesimpulan yang berlaku secara umum ini merupakan gambaran dari kebenaran hasil penelitian, walaupun tidak spesifik benar begitu ya, walaupun tidak spesifik benar. Jadi ini hanya kesimpulan-kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, karena pengambilan sampelnya juga diambil secara representatif ya, atau mewakili ya. Nah, jadi kalau pengambilan sampelnya itu mewakili dari populasinya, maka kesimpulannya pun akan mewakili dari populasinya. Oke. Untuk sampai pada hal tersebut diperlukan data ya, data mentah yang dapat dibuat melalui cara ya. Satu, semua orang tua mahasiswa beserta karakteristiknya yang diperlukan, keadaan dokumennya diteliti ya, jadikan objek penelitian ya, bisa secara sensus ya prosesnya, atau bisa juga secara sampling ya, pengambilan sampel. Nah, itu cara bagaimana 20% siswa penelitian itu menghasilkan 20% siswa di Indonesia berasal dari keluarga penghasilan rendah, seperti itu ya. Ini contoh saja. Selanjutnya kita berlanjut ya kepada bagian selanjutnya, yaitu tentang aturan angka penting. Ini dipelajari ya, memang kita harus mempelajari aturan-aturan angka penting ini, walaupun memang sebagian besar dari kita tidak banyak menggunakan sebetulnya, karena sebagian besar kita menggunakan scientific account ya, perhitungan secara langsung menggunakan kalkulator, menggunakan SPSS, atau menggunakan komputer lah, istilahnya seperti itu. Jadi angka-angka penting ini biasanya secara langsung ditampilkan melalui aplikasi. Tetapi memang kita harus mengetahui juga ya ilmu tentang aturan angka penting ini atau significant figure ini sebagai pengetahuan bagi kita semua gitu ya. Oke, aturan angka penting atau significant figures ya. Angka penting adalah digit angka yang memiliki makna dalam membentuk resolusi, akurasi, dan presisi dari pengukuran. Jadi angka penting itu boleh dikatakan sebagai digit angka yang memiliki makna, atau bisa juga secara umum dikatakan angka penting itu angka hasil pengukuran ya. Angka hasil pengukuran. Jadi kalau kita mengukur sesuatu misalnya, nah kemudian dapat angkanya, nah itu semua adalah angka penting. Nah dalam aturannya
ya, angka penting itu memiliki aturan-aturan sebagai berikut ya. Nah, aturannya seperti ini. Coba kita lihat. Yang pertama, semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Nah, misalkan kita mengukur sesuatu ya, hasil pengukurannya tidak ada nolnya, ya semuanya itu angka penting ya. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9 kecuali 0 itu merupakan angka penting. Kedua, angka 0 di antara angka yang bukan 0 adalah angka penting. Oke, angka 0 di antara angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contohnya nanti saja ya. Ketiga, angka 0 atau angka-angka 0 awalan itu bukan angka penting. Ingat ya, angka 0 yang berada di awal bukan angka penting. Yang keempat, pada angka yang memiliki nilai pecahan desimal, angka 0 akhiran adalah angka penting ya, di sebelah kanan koma gitu ya biasanya. Kemudian nomor 5, pada angka yang tidak memiliki nilai pecahan desimal ya, angka 0 di akhir itu bisa merupakan angka penting atau tidak penting, tergantung informasi tambahan. Biasanya dalam angka penting ini berupa bar ya, atau garis bawah, garis yang ada di bawah angka tersebut. Oke, kita lihat contoh dari tabel sebelah kanan ya. Misalnya hasil pengukuran kita dapatkan 48.923. Nah, ini masuk ke dalam aturan yang pertama ya. Semua nilainya tidak ada nolnya, 48.923, dan ini kita memiliki angka pentingnya sebanyak 5 atau 5 angka penting ya. 5 angka penting itu aturannya aturan 1. Semua angka yang bukan 0 hasil pengukuran merupakan angka penting. Oke, ini yang satu. Yang nomor 2, 3,967. 3,967 ini juga sama ya, sama, dia memiliki 4 angka penting walaupun di sini ada desimalnya ya, tidak jadi masalah. Kemudian yang ketiga 900,06 ya, ini juga sama, dia memiliki 5 angka penting walaupun ada nolnya, tetapi kan nolnya ada di antara angka bukan 0 ya, jadi masuknya kepada aturan yang nomor 2. Angka 0 di antara angka yang bukan 0 adalah angka penting. Kemudian selanjutnya ada 0,0004 ya, 0,0004. Ini adalah angka pentingnya adalah 1 ya, yaitu angka 4 saja ya, sesuai dengan aturan yang ketiga. Angka-angka 0 awalan ya, yang berada di awal maksudnya itu bukan angka penting. Jadi angka pentingnya cuma 1. Ini lebih kepada mungkin namanya itu notasi ilmiah ya. Nah, notasi ilmiah. Jadi kalau misalkan 0,0004 itu kan sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 ya. Nah, ini notasi ilmiah ini, nah ini dikatakan notasi ilmiah 10 pangkat min 4, dan ini notasi ilmiah ini dikatakan angka tidak penting ya. Angka tidak penting. Jadi kalau bentuk-bentuk seperti ini 10 pangkat min 4-nya itu angka tidak penting. Jadi yang angka pentingnya cuma 4-nya saja. Nah, sehingga 0,0004 itu bukan angka, ada 1 angka penting di mana sesuai dengan aturan yang ketiga, angka-angka 0 awalan bukan angka penting. Selanjutnya yang kelima 8,1000. Nah, 8,1000 ini merupakan angka penting ya. Ada 5 angka penting di situ, walaupun
nolnya banyak ini ya. Nah, ini sesuai dengan aturan yang keempat ya, pada angka yang memiliki nilai pecahan desimal ya seperti ini memiliki pecahan desimal, angka nol yang di akhirnya itu adalah angka penting ya. Jadi nol ini angka penting, nol ini angka penting. Jadi semuanya angka pentingnya ada 5 ya. Kemudian selanjutnya 501 atau 501,040. Nah, ini juga sama. Ada nolnya, ada desimal juga, memiliki angka pentingnya sebanyak 6 ya. Ini bisa masuk aturan 2 dan 4 ya. Angka 0 di antara angka penting untuk 0 yang ini dan yang ini, dan kemudian ada 0 yang di akhir itu juga merupakan angka penting. Sehingga angka pentingnya ada 6. Kemudian 3 juta ya. Nah, ini titik ya, 3 juta. Nah, 3 juta ini dia merupakan bilangan yang angka pentingnya 1 ya. Bilangan yang angka pentingnya 1 sesuai dengan aturan yang nomor 5. Nah, aturan yang nomor 5 pada angka yang tidak memiliki nilai pecahan desimal, ini kan bukan pecahan desimal ya, 3 juta ini ya. Akhiran nol akhirnya merupakan angka penting atau tidak? Ya, di sini 3 juta ini bukan merupakan angka penting, ini sama seperti nilai pada notasi ilmiah ini. Ya, gitu kan. 3 juta kan bisa kita tulis sebagai 3 dikali 10 pangkat 6 ya. Nah, notasi ilmiahnya 10 pangkat 6-nya bukan merupakan angka penting, sehingga 3 ini merupakan angka pentingnya itu ada 1, yaitu angka 3 saja. Kemudian nomor 8 ya. Kecuali kalau ada tanda khusus ya, misalnya garis bawah. Nah, garis bawah. Oke, nah garis bawah ini menandakan bahwa angka pentingnya telah disesuaikan sampai 0 yang terakhir ini. Jadi 3 juta ini memiliki 7 angka penting sesuai dengan aturan nomor 5 tadi ya, kecuali ada tanda ya, seperti itu. Kemudian nomor 9 370,0 ini juga sama, memiliki angka penting desimal ya sebanyak 4 buah angka penting ya, sesuai aturan 4. Saya kira tidak masalah untuk yang ini. Kemudian yang ke-10 juga sama, ini memiliki 3 angka penting karena 0 yang ada di sini, yang ada sebelah kiri itu bukan angka penting. Oke, selanjutnya 11 0,052 ini juga sama, dia memiliki 2 angka penting ya. Kemudian yang ke-12 705,001 ini ada 6 angka penting ya, bisa dipahami saya kira ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan dianalisa kembali untuk nilai aturan-aturan angka penting ini, dan nanti di akhir ada soal ya tentang itu. Selanjutnya aturan pembulatan angka. Oke, aturan pembulatan angka. Jadi setelah kita mengetahui aturan tentang angka penting, selanjutnya kita harus mengetahui juga bagaimana aturan pembulatan dari angka-angka ya. Aturan pertama, jika angka yang harus dihilangkan adalah 4 atau kurang ya, 4 atau kurang, maka angka yang mendahulunya tidak berubah. Oke, contoh. Misalkan kita ingin menghilangkan 3 ini ya, kita ingin menghilangkan 3. Nah, kita tahu bahwa 3 itu kurang dari 4. Oke, kurang dari ini 4 atau kurang berarti kurang dari sama dengan ya. 4 atau kurang itu berarti kurang dari sama dengan 4. Maka akan dibulatkan menjadi 59 ya. Intinya ini apa ya, dibulatkan ke bawah ya. Dibulatkan ke bawah, atau mungkin juga kalimatnya dihilangkan ya. Nah, dihilangkan begitu. Jadi 59,37 kalau kita ingin menghilangkan 3 ini ya, berarti kita bulatkan, karena 3 kurang dari sama dengan 4 dibulatkan menjadi 59.
Bagaimana kalau misalnya 59,37 yang saya ingin hilangkan yang ini? Nah, ini untuk yang kedua ini berarti kan 7 itu lebih dari 5 ya, lebih dari 5, berarti aturan yang kedua ini yang berlaku. Jika angka yang harus dihilangkan lebih dari 5 atau 5 yang diikuti oleh angka bukan 0. Nah, ini ya. Kita pahami baik-baik. Jika angka yang harus dihilangkan itu lebih dari 5 atau 5 tetapi dia diikuti oleh angka bukan 0, maka angka terkanan dari yang mendahulunya bertambah 1. Mungkin seperti ini ya. Contoh 6,948. Nah, kita lihat yang ingin kita hilangkan tuh angka 9 di sini ya. 9 itu lebih dari 5. Oke, ini jelas kalau seperti ini ya udah berarti dibulatkan ke atas ya, dibulatkan ke atas jadi 7. 6,948 ya, yang ingin kita hilangkan 9 ini lebih dari 5, maka kita bulatkan menjadi 7. Selanjutnya 176,51. 176 ini satunya kecil ya, gede harusnya gini. 176,51. Nah, kita ingin menghilangkan 5. Nah, karena 5 itu ya sama dengan 5 begitu ya. Nah, 5 tetapi dia diikuti oleh angka bukan 0. Nah, ini angka bukan 0. Bukan 0 ya. Jadi 5-nya pas tapi diikuti oleh angka yang bukan 0. Nah, ini juga sama, kita dibulatkan ke atas menjadi 177 seperti itu ya. Persoalan selanjutnya, bagaimana kalau pas? Nah, ininya misalkan bukan 1 ya. Ya, tetapi 0 misalnya. Nah, itu berlaku aturan yang ketiga. Jika angka terkiri dari yang harus dihilangkan angka 5 atau 5 yang diikuti oleh angka 0, maka angka terkanan dari yang mendahulunya tetap jika ia genap ya. Genap dan bertambah 1 jika ia ganjil. Oke, kita lihat seperti ini. Misalnya 8,5. Nah, 8,5 itu kan kalau ditulis 8,50 ya, 8,500 dan seterusnya. Nah, maka yang ingin kita hilangkan itu 5, tetapi angka sebelumnya ini adalah angka genap. Gitu kan, ini angka genap. Maka menurut aturan ini dibulatkan menjadi 8. Jadi angka 5-nya dihilangkan. Oke ya. Dibulatkan ke bawah begini ya. Jadi angka 8. Tetapi untuk yang kedua kita lihat 5 ya. Tetapi angka sebelumnya itu merupakan angka ganjil. Maka ini dibulatkan menjadi 20 atau dibulatkan ke atas seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami seperti itu. Nah, silahkan untuk diulang-ulang kembali mungkin ya, diulang-ulang kembali. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui pembulatan ya, kemudian operasi hitung dari angka penting ya, bagaimana kita menghitung baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan dan sebagainya ya, dalam konsep angka penting ini. Oke, yang pertama tentang penjumlahan dan pengurangan ya. Penjumlahan dan pengurangan. Ketika kita menambah atau menjumlah ya, atau mengurangi angka, maka angka penting tidak digunakan ya. Angka penting ini tidak digunakan ya. Aturan yang dipakai adalah menggunakan desimal yang paling besar taksirannya. Jadi ada nilai taksiran di sini. Contoh ya. Ini contohnya ini saja. 1,26 ya ditambah 2,3. 2,3 ini katakanlah ditambah gitu ya. Nah,
Yang pertama ya kita cari hasilnya dulu. Yang pertama cari hitung dulu, hitung dahulu ya. Ini kan dapat 6, ini 5, ini 3 ya. Nah, hitung dia. Yang kedua kita lihat taksirannya. Oke, nilai taksiran untuk yang pertama itu ada di sini. Jadi 6 itu merupakan nilai taksiran, nilai apa ya, nilai taksiran atau nilai apa ya, prediksi atau apa ya, saya lupa lagi. Pokoknya ini adalah nilai taksiran untuk yang pertama, dan nilai taksiran untuk bilangan yang kedua adalah 3. Nah maka ada 2 nilai taksiran ya, ada di 6, ada di 5 ya, ada di yang kedua, ada di yang pertama. Maka kita mengambil nilai taksiran yang paling kecil ya. Ini paling kecil, jadi setelah koma, satu bilangan setelah koma, sehingga kita harus membulatkan ya 3,56 ini sesuai dengan nilai taksiran yang kedua ini. Jadi karena ini adalah pembulatannya yang ingin kita hilangkannya adalah 6, sedangkan 6 lebih dari 5, maka setelah dibulatkan menjadi 3,6 gitu ya, sama dengan bentuk yang kedua ini. Oke, nah seperti itu. Oh, ada lagi 1,26 ditambah 102,3 ya. Oke, ini setelah dijumlahkan ini hasilnya 103,56. Kita melihat nilai taksiran untuk angka pertama yaitu 2 angka setelah koma, dan yang kedua 1 angka setelah koma, maka hasil ini harus menjadi 1 angka setelah koma. Nah, sehingga kita harus membulatkan 103,56 sesuai dengan ini, yang harus dihilangkan 6 lebih dari 5 berarti dibulatkan ke atas 103,6. Nah, seperti itu ya untuk penjumlahan. Jadi kita lihat nilai taksirannya ya, atau angka taksiran ya. Saya tulis aja angka taksiran. Selanjutnya, bagaimana kalau perkalian dan pembagian? Oke, nah ini mungkin sedikit agak berbeda. Ketika kita mengalihkan atau membagi angka, kita harus menggunakan angka penting. Nah, kalau untuk perkalian dan pembagian kita gunakannya angka penting, seperti itu ya. Hasil dari perhitungan tersebut harus memiliki jumlah kata penting yang paling kecil dari komponen perhitungan. Oke, contoh ya. Contohnya ini saja. 1,69 dikali 2,09. Oke, dikali ya. Nah, kita lihat di sini untuk yang pertama ini memiliki 3 angka penting. AP aja ya, 3 angka penting. Yang kedua ini ada 0 di tengah, di antaranya ini termasuk angka penting, sama juga ini 3 angka penting. Oke. Nah, kemudian kita kalikan saja terlebih dahulu. Misalnya hasilnya di sini 3,5321 hasil perkaliannya. Karena yang paling kecil angka pentingnya adalah 3, berarti kita harus membuat hasil ini menjadi 3 angka penting. 1, 2, 3. Nah, kita potong di sini. Sehingga kita harus membulatkan ya. Nah, kita harus membulatkan. Ingat aturan pembulatan, kita menghilangkan 2 karena 2 kurang dari kurang dari 4, maka hasilnya adalah 3,53. Nah, ini hasil dari 1,69 dikali 2,09, jadi 3,59. Jadi kita tidak boleh ya, secara aturan nih tidak boleh menuliskan 3,5321 seperti itu ya. Selanjutnya bagaimana contoh lagi ya, misalkan ini yang ini saja. 10,1 dikali 12,07. Oke, kita kalikan, misalnya hasil perkaliannya adalah 121,907. Kayak kita cek ya, ini ada 3 angka penting. Yang ini ada 4 angka penting, maka yang diambil adalah yang paling kecil, 3 angka penting.
Oke, 3 angka penting berarti ya dari sini 1, 2, 3 sampai sini ya. Sampai itu 9 itu harus dibulatkan karena lebih dari 5, berarti jawabannya adalah 122. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya oh ya, untuk pembagian pun sama, saya kira ya seperti itu. Karena ini perkalian dan pembagian, untuk pembagian pun sama ya, kita bagi dulu kemudian kita lihat angka pentingnya. Untuk akar dan pangkat, untuk akar dan pangkat pada bilangan yang dipangkatkan atau yang ditarik akarnya, maka jumlah angka penting yang diperhitungkan mengikuti jumlah angka penting bilangan komponennya. Jadi kita lihat bilangan komponennya saja, angka pentingnya ada berapa begitu kan, nanti hasilnya mengikuti bilangan asalnya. Contoh ini 1,53 pangkat 2 begitu ya. Nah, kita lihat dulu hasilnya. 1,53 pangkat 2 itu adalah 3,375. Nah, karena asalnya bilangan itu ada 3 angka penting, maka bagaimana caranya ini supaya menjadi 3 angka penting ya? Berarti 1, 2, 3. Nah, kita bulatkan dari 5 ini. Nah, 5, 0, ingat pada aturan pembulatan ya, 5, 0. Kita lihat bilangan sebelumnya, ini adalah angka ganjil. Nah, angka ganjil maka hasilnya adalah 3,38 ya. Jadi kita dibulatkan ke atas ya. Dibulatkan ke atas. Nah, sehingga ini pun sama, jadi 3 angka penting sama dengan ini. Kemudian selanjutnya ada 625 pangkat setengah atau akar ya, akar dari 625. Akar 25 itu kalau kita lihat di sini, ini ada 3 angka penting ya, ada 3 angka pentingnya. Setelah kita hitung 625 itu pas ya, 25 ya, angkanya 25. Tetapi kalau 25 saja ini cuma 2 angka penting. Maka karena harus sama 3 angka penting ya udah, berarti kita harus membuat 25,0 supaya menjadi 3 angka penting. Oke. Saya kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kemudian di sini ada latihan soal tentang materi sebelumnya ya, materi tadi. Tentang angka penting, pembulatan dan lain sebagainya. Di sini silahkan nanti dicoba dikerjakan ya. Baik, saya kira seperti itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan-kesalahan. Silahkan komentar, kemudian jangan lupa subscribe juga ya, biar saya lebih semangat lagi membuat video selanjutnya. Kemudian like yang suka atau dislike saja yang tidak suka. Kemudian beri komentar, share juga ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.